Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ribuan nelayan tradisional Air Bangis Pasaman Barat demo perusahaan tambang biji besi. Petani Kampung Tonang Udang tuntut perbaikan irigasi. Meski memiliki banyak sungai yang layak untuk diarungi, wisata arung jeram di Sumatera Barat belum berkembang. Ribuan nelayan tradisional Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Senin siang berdemonstrasi di depan gerbang perusahaan tambang biji besi. Dalam orasinya, nelayan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Nelayan mengaku selama beberapa bulan terakhir, hasil tangkapannya menurun drastis. Nelayan menduga penumpukan hasil produksi di tepi dermaga Teluk Tapang adalah penyebabnya. Tumpukan tersebut yang berada dekat dengan laut, dituding telah mencemari pantai dan air laut. Nelayan menuntut perusahaan memberikan kompensasi dari setiap ton biji besi yang dikeluarkan. Tak hanya itu, nelayan juga meminta perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Masa juga mendesak perusahaan untuk memulangkan tenaga kerja asing jika sosialisasi kepada nelayan tradisional tidak terlaksana. Sosialisasikan kepada masyarakat nelayan tradisional tentang keberadaan warga asing yang tolong diterima tenaga kerja yang berasal dari pribumi, pulangkan tenaga kerja asing, berapa per tonnya untuk nelayan tradisional tambang biji besi melalui pelabuhan Teluk Tapang. Yang keenam, sebelum adanya kepastian keuntungan untuk masyarakat nelayan masyarakat tradisional, penumpukan hasil produksi tambang biji besi di pinggir pantai Teluk Tapang tidak dibenarkan. Sementara itu, pengelola tambang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para nelayan dan akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat. Kami sungguh mendukung sekali agar ada keteransparan antara pihak perusahaan dan pihak anak-anak nagari, kan? Yang sesuai dengan perjalanan perusahaan ini. Kalau sepanjang ada masalah, dia tidak akan mungkin berjalan. Sepanjang kita tidak respon, tetap perusahaan tidak akan mungkin berjalan. Istilahnya dalam peristiwa yang sekarang ini, memang siap untuk memediasi perihal-perihal yang akan kita bawa ke pertemuan nantinya. Jika tuntutan tak dipenuhi, nelayan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. PT Nusa Alam Lestari, pemilik tambang di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, masih menyelidiki penyebab ledakan tambang yang menewaskan 10 pekerjanya. Dalam keterangan kepada pers Selasa di Padang, Kepala Tambang menyebut pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Pihaknya memastikan sebelum pekerja masuk ke dalam lubang tambang, pengawas lubang sudah mengukur kondisi udara dan memastikan bahwa tidak ada gas metan, gas sulfur, dan gas monoksida yang terdeteksi dalam lubang tambang. Kemudian kami mulai memasukkan sistem ventilasi, memasukkan angin untuk mendilusikan gas-gas bahaya yang ada dalam lubang. Yang kedua, kita akan mulai melakukan sistem penyanggaan karena informasi yang sebelumnya kami terima di dalam lubang adanya ambrukan akibat letupan tambang kemarin. Jadi setelah itu selesai diperbaiki sehingga tim investigasi bisa mulai masuk dengan kondisi aman ke dalam lubang. Perusahaan memberikan santunan pada para korban sesuai aturan yang berlaku, berupa uang duka masing-masing 25 juta rupiah, ditambah santunan dari BPJS Tenaga Kerja. Semua pekerja yang menjadi korban ini ahli warisnya mendapatkan santunan langsung dari perusahaan sebesar 25 juta rupiah. Totalnya untuk santunan jaminan kecelakaan kerja 142 juta,
Rp601.872 ditambah saldo jaminan hari tua, kemudian saldo jaminan pensiun. Sebagaimana diberitakan, tambang batu bara milik PT NAL meledak pada Jumat pagi pekan silam yang menelan korban meninggal dunia 10 orang dan luka-luka 2 orang. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai menyiapkan sejumlah kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru. Setidaknya ada 3 kapal tambahan yang disiagakan, selain kapal yang telah ada selama ini menjalankan rute Padang Mentawai. 3 kapal tersebut yaitu kapal perintis Sabuk Nusantara 37, Sabuk Nusantara 68, dan 1 kapal milik Pemda Mentawai, KM Nade. Sementara kapal cepat dan kapal penyeberangan tetap beroperasi seperti biasa. Penambahan kapal ini mengingat satu-satunya jalur transportasi dari dan menuju Mentawai hanya melalui laut. Diperkirakan jumlah penumpang kapal selama libur Natal dan Tahun Baru akan melonjak dibanding tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 yang telah melandai dan pemerintah tidak lagi membatasi. Warga Mentawai yang selama ini beraktivitas di luar tanah Sikere diperkirakan akan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Natal bersama keluarga. Jika pada hari biasa jumlah penumpang kapal per hari berkisar 200 hingga 250 orang, selama libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai 1.000 orang per hari. Persiapan dalam rangka Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi kita akan coba nanti kapal-kapal yang dilayani antar pulau cepat itu akan masuk nanti kapal Nade. Sudah kita bicarakan tadi karena ini banyak masyarakat kita, pelajar-pelajar, adik-adik kita, mahasiswa yang pulang kampung yang tidak dilayani oleh Mentawai Fest kapal cepat itu bisa Nade kita jalankan ke sana. Selain kapal rute Padang Mentawai, Pemda juga menyiagakan kapal antar pulau untuk menjangkau daerah-daerah yang tak disinggahi kapal-kapal besar. Nade bisa kita operasikan untuk membantu kapal-kapal utama yang kita miliki. Jadi nanti penumpang kita berikan alternatif. Apakah teman-teman saudara-saudara kita yang dari Mentawai perlu waktu cepat bisa memilih kapal Mentawai Fast. Kemudian kalau memang waktunya lebih luasa bisa memilih kapal Roro atau kapal perintis ya. Rencananya kapal tambahan ini akan dioperasikan mulai pertengahan Desember atau seminggu sebelum perayaan Natal tahun ini. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Arung jeram mulai digandrungi masyarakat menjadi wisata minat khusus pada awal tahun 2000-an. Kala itu, banyak bermunculan operator wisata yang menjual paket-paket arung jeram. Salah satu dan paling populer adalah wisata arung jeram di Sungai Citarik. Hingga kini, sebagian besar warga yang berdomisili di aliran sungai itu bergantung pada aktivitas wisata, karena operator wisata menjadikan warga setempat sebagai pelaksananya. Di Sumatera Barat juga bermunculan beberapa operator wisata arung jeram. Berbagai sungai dijadikan sarana untuk aktivitas tersebut, seperti Batang Antokan di Kabupaten Agam, Batang Tarusan di pesisir selatan, Batang Sinamar di Kabupaten 50 Kota, hingga Batang Kuantan di Sijunjung. Namun tanpa sebab yang pasti, sebagian besar operator tersebut tak lagi beroperasi. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pariwisata. Dari data pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia, saat ini terdapat 48 operator arung jeram yang aktif di Indonesia. 1 di antaranya ada di Sumatera Barat yang beraktivitas di Batang Anai, Lubuk Alung, dan dikelola oleh pemuda setempat dalam kelompok sadar wisata. Menurut dedengkotnya, rata-rata dalam 1 bulan, mereka melayani sekitar 100 wisatawan yang datang dari berbagai daerah, terutama dari provinsi tetangga. Wisatawan ini mengetahuinya dari informasi mulut ke mulut. Kondisi ini menjadi bukti
Jika sesumbar pemerhati wisata yang mempromosikan objek wisata di Sumatera Barat, hanya omong kosong. Menurut saya, Sumbar cukup tertinggal untuk olahraga arung jeram ini dibandingkan daerah lain. Dan saya lihat Sumbar punya sungai untuk olahraga arung jeram. Nah, harapan saya ke depannya kita akan biarkan olahraga arung jeram ini sehingga akan menarik wisatawan untuk datang ke Sumbar. Dengan jumlah sungai yang melimpah, sudah sepatutnya pemerintah Sumatera Barat menjadikan arung jeram sebagai salah satu objek wisata andalan, dengan cara mempromosikannya dalam setiap kesempatan. Aldian melaporkan dari Padang Pariaman.